Pemirsa, berbeda sehari dengan pemerintah dan kebanyakan umat muslim. Warga muslim Aboge hari ini rayakan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Sementara di Bukit Tinggi, jemaah Tarekat Satri justru baru akan berlebaran Senin besok. Berbeda dengan pemerintah, gema takbir baru berkumandang hari ini di musola kecil Desa Sumber Kedaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan penanggalan Jawa, Muslim Aboge atau Alif Rebo Wage di Probolinggo hari ini baru merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kendati mengalami selisih 1 hari lebih lambat, puasa Ramadan tetap dijalani selama 30 hari penuh karena awal Ramadan juga mundur sehari. Wal jiru, bulan Syawal si jiruru, dari 1 Muharram. Ya. Jadi untuk jatuhnya hari raya Idul Fitri hari apa? Hari sekarang ini. Minggu ini ya Pak? Minggu pagi. Ya. Muslim Aboge tersebar di beberapa kecamatan Probolinggo. Rata-rata masih ada hubungan kekerabatan. Mereka pun hidup rukun dengan umat beragama lainnya. Sama halnya seperti di Probolinggo, warga di desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumpiyuh, Banyumas, Jawa Tengah, jemaah Muslim Aboge baru merayakan Hari Raya Idul Fitri hari Minggu ini. Warga berjemaah menjalankan sholat Idul Fitri pagi tadi di Musola Al-Ikhlas. Meski berbeda dengan umat muslim lainnya, namun toleransi antar umat beragama tetap menjadi prioritas. Sementara itu, jemaat Tarekat Satri warga perbukitan Bukit Lampasa di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, justru masih menjalankan ibadah puasa hari ini. Berdasarkan pantauan bulan yang menggunakan hisab takwim, hingga pukul 19.00 pada Sabtu malam tadi, hilal masih belum terlihat. Pimpinan Jemaat Satri memutuskan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah baru akan dilaksanakan pada Senin 24 April 2023. Jemaat Tarekat Satri menentukan awal Ramadan dan awal Syawal menggunakan hisab takwim atau melihat bulan dengan mata tanpa alat bantu. Pemirsa, hari kedua Lebaran arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat macet total. Kendaraan yang didominasi asal Jakarta mengantre menuju ke kawasan Puncak sejak pagi tadi. Satlantas Polres Bogor kembali menerapkan sistem satu arah atau one way menuju ke arah Puncak untuk mengurai kemacetan yang terjadi sejak Minggu pagi. Satlantas Polres Bogor juga sudah memberlakukan sistem ganjil genap. Namun volume kendaraan yang datang begitu tinggi sehingga kepolisian mengganti rekayasa lalu lintas dengan sistem one way. Ya pemirsa, kita langsung menuju ke kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor bersama rekan kami Faisal Rinaldi untuk mengetahui situasi lalu lintas di sana. Selamat sore Faisal, saat ini kawasan Puncak tengah diguyur hujan, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Ya baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat atau tepatnya di Simpang Gadok, di mana tempat kami saat ini melaporkan adalah situasinya atau arus lalu lintasnya ini ramai lancar. Hal ini tentunya berbeda dengan pada pagi tadi hingga siang tadi yang memang ada kepadatan yang terjadi di tempat ini. Bahkan dari pantauan kami sejak pagi tadi memang kepadatan cukup besar atau bisa dikatakan macet total. Nah, Syafa dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan bersama juru kamera Yudi Permani untuk bagaimana situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Raya Puncak atau tepatnya di Simpang Gadok. Bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa,
untuk situasi arus lalu lintas saat ini memang terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca di Puncak Bogor, Jawa Barat saat ini diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu juga Syafa dan juga pemirsa, saat ini dapat kami sampaikan sedang diberlakukannya sistem satu arah atau one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Artinya kendaraan yang akan melaju atau menuju ke arah Puncak ini untuk sementara tidak bisa melintas. Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang sejak pagi tadi sejumlah rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di musim Lebaran tahun ini. Pagi tadi sempat diberlakukannya sistem ganjil genap, kemudian pada pukul 8 hingga pukul 12 siang tadi sempat diberlakukannya sistem satu arah atau one way, yakni arah dari Jakarta menuju ke Puncak. Dan juga Syafa dan juga pemirsa, memang Puncak Bogor, Jawa Barat ini menjadi salah satu tempat ataupun destinasi wisata favorit masyarakat, dikarenakan di kawasan Puncak ini ada berbagai tempat wisata, mulai dari perkebunan teh, kemudian juga ada kebun binatang, dan juga ada pemandian air terjun. Dan juga kami menghimbau untuk para pemirsa yang akan berlibur, kami sarankan agar mengecek kendaraan pribadi Anda terlebih dahulu, mengecek ketersediaan bahan bakar, kemudian juga kesiapan ban dari kendaraan, dan jangan lupa untuk mengecek saldo daripada tol Anda supaya tidak terjadi ketersendatan di pintu gerbang tol. Sementara itu Syafa, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Faisal Rinaldi langsung dari kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Jalur ini merupakan jalan arteri Pantura yang didominasi oleh pemotor. Di hari kedua Lebaran, situasi lalu lintas di jalan arteri Simpang Jomin terpantau ramai lancar dan didominasi oleh pengendara sepeda motor hingga mobil pribadi. Para pengendara merupakan masyarakat lokal Karawang yang hendak silaturahmi ke sanak saudara. Simpang Jomin merupakan ruas jalan arteri yang digunakan untuk pengalihan kendaraan pada saat skema lalu lintas one way atau sistem satu arah dan juga kontraflow di jalan tol Jakarta Cikampek diberlakukan. Pemirsa, kita akan menuju ke gerbang tol Cikampek Utama dan juga Jalan Raya Garut untuk mengetahui kondisi lalu lintas di sana bersama Ayu Pratiwi dan Irfan Hardiansyah. Kita ke gerbang tol Cikampek Utama terlebih dahulu bersama Ayu Pratiwi. Selamat sore Ayu, bagaimana situasi lalu lintas di hari kedua Lebaran di sekitar tol Cikampek? Ya, selamat sore Safa dan juga pemirsa. Tepat di hari kedua Hari Raya Idul Fitri, volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama terus mengalami peningkatan. Bahkan peningkatan volume kendaraan ini tak hanya terjadi untuk kendaraan arah Trans Jawa, melainkan juga kendaraan arah ke Jakarta. Hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 40.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Meskipun terjadi volume kendaraan yang meningkat, namun tidak ada ketersendatan di gerbang tol Cikampek Utama ini. Justru ketersendatan terjadi di ruas tol kilometer 57 akibat para pengendara yang hendak memasuki kawasan rest area yang ada di kilometer 57. Sehingga sejak jam 10 pagi tadi diberlakukan kontraflow buka tutup dari kilometer 47 hingga kilometer 61 arah ke Cikampek. Dan tak hanya itu pemirsa, karena peningkatan volume kendaraan terjadi juga ke arah Jakarta akibat para pemudik yang bersilaturahmi dari PT Jasa Marga dan juga kepolisian menerapkan kontraflow di kilometer 21 hingga 11 di kawasan tol Jagorawi, dan nantinya
rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan melihat volume kendaraan menurun atau tidaknya. Dan tak hanya itu, ada himbauan dari PT Jasa Marga kepada para pemudik yang nantinya akan arus balik untuk menghindari puncak arus balik yang akan terjadi di tanggal 24 hingga 25 April 2023. Karena diprediksi akan ada lebih dari 203.000 kendaraan yang akan kembali ke DKI Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus mudik di Jalan Garut sudah bersama kami rekan kami Irfan Hardiansyah. Irfan, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Tiwi dan juga pemirsa. Saat ini kami sudah berada di Jalan Raya Garut, Bandung, di mana satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini, untuk situasi terkini, arus lalu lintas di kawasan tempat saya melaporkan saat ini cukup ramai lancar. Dan memang volume kendaraan dari arah Garut menuju Bandung terlihat meningkat. Dari pantauan udara yang kami lakukan bahwa memang kendaraan yang melintas di kawasan ini adalah kendaraan pribadi dan juga sepeda motor, di mana ini merupakan pemudik lokal yang berkunjung ke kota Garut untuk liburan maupun bersilaturahmi dengan sanak saudara. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa memang untuk arus balik 2023 sendiri di kawasan Garut dan Tasikmalaya, maksud kami dari Garut dan Tasikmalaya yang mengarah ke Bandung, diprediksi H+3 atau H+4 Lebaran, tepatnya di tanggal 25 April. Dan jika melihat jalur Garut dan juga Tasikmalaya menuju Bandung ini cukup ekstrim dikarenakan banyaknya jalanan, tanjakan dan juga turunan, dan bisa mengakibatkan perlambatan jika bus kendaraan umum ataupun truk melintas di kawasan tersebut. Dan kami tetap menghimbau kepada Anda pemirsa, jika nantinya Anda melintasi di kawasan Garut maupun Tasikmalaya yang mengarah ke arah Bandung, Jawa Barat, untuk tetap waspada dan berhati-hati dikarenakan memang banyak jalanan yang berliku, kemudian naik turun yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Dan kami juga tetap menghimbau kepada Anda pemirsa untuk tetap menjaga kondisi fisik Anda selama melakukan perjalanan mudik ataupun balik. Syafa. Terima kasih Irfan Hardiansyah langsung dari Garut, Jawa Barat. Sebelumnya tadi ada Ayu Pratiwi dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan serta keselamatan. Pemirsa, arus lalu lintas selama musim mudik Lebaran 2023 terpantau aman dan lancar. Masyarakat mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan mudik Lebaran tahun ini. Jumlah pemudik yang melintas di Tol Cikampek pada musim mudik Lebaran 2023 mencapai angka tertinggi dibanding tahun 2019 dan 2022. Meski demikian, lalu lintas dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kelancaran arus lalu lintas pada Lebaran kali ini tidak terlepas dari rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pihak kepolisian dan instansi terkait, seperti one way dan juga kontraflow, serta manajemen lalu lintas yang tepat. Rekayasa lalu lintas ini pun diapresiasi oleh pemudik. Oh, sangat bermanfaat sekali, Mbak. Apalagi dalam suasana arus mudik seperti ini ya, di mana kondisi lalu lintas begitu sangat padat, diperlukan sekali one way sekali. Betul sekali, sangat dibutuhkan buat pemudik. Selain itu juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang sudah ikut andil dalam arti kata sangat berjasa sekali dalam suasana mudik seperti ini. Sangat membantu banget. Bagus banget ya. Emang seharusnya begitu tiap tahun tiap mudik lah. Tidak hanya pemudik, Guru Besar Hukum Pidana Profesor Nur Hasan Ismail juga mengapresiasi langkah Polri dalam mengamankan mudik Lebaran 2023. Saya cermati kerjasama antar kementerian dan lembaga kementerian seperti Polri, Kementerian Perhubungan, dan kementerian-kementerian lain seperti PUPR
dalam mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melayani para pemudik. Menurut saya sudah cukup optimal. Persiapan matang yang dilakukan pemerintah dan kerjasama antar kementerian dan juga Polri menjadi kunci yang membuat mudik 2023 berjalan aman dan lancar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Geng ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai, kula mantuk Bu. Ya wis, nek ngono hati-hati, dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Ainyu Sore akan kembali usai jeda bersama rekan saya Abraham Silaban. Selamat sore Abraham, ada informasi apa yang akan disampaikan kepada pemirsa? Ya, sebelum ke informasi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dulu. Iya, siapa? Karena di hari kedua Lebaran kita masih punya beragam informasi yang akan kita hadirkan kepada pemirsa. Di antaranya hari kedua Lebaran, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten ramai calon penumpang. Informasi yang kami hadirkan kepada Anda sesaat lagi.